Halo Mas Panji. Malam Pak, Mas Kolil. Malam. Apa kabar? Baik, suaranya kurang ini. Oh iya, suaranya kurang. Udah. Udah cukup? Oke. Lumayan. Kedengeran, Pak. Oke. Dengeran ya. Mudah-mudahan lancar nih. Kadang-kadang emang kalau acara live IG gini udah rely sama koneksi, jadi ya mesti dimaklumi kadang-kadang kalau tiba-tiba ngadat gitu. Siap. Ya, Gimana? kemarin Ojo Kios udah ngadain ngobrol Kios tentang hak cipta dengan Marcel Siaan. Kalau nggak salah Mas Panji juga sempat nyimak sedikit atau banyak gitu ya, ya. Nah, ini kita pengen membahas lebih lanjut kelanjutan dari pembahasan hak cipta itu di mana di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu sebenarnya di pasal 18 itu ada ketentuan tentang yang kita sebut reversionary rights. Boleh dijelaskan sedikit nggak sih Mas Panji? Atau kalau secara keseluruhan mengenai hak cipta gitu ya, sebelum kita masuk menukik ke pasal 18 ini, kalau menurut Mas Panji yang mungkin menyimak juga kemarin pembicaraan tentang hak cipta dengan Marcel, kira-kira ada nggak komen atau input secara garis besar terhadap Undang-Undang Hak Cipta ini? Oke. Pertama kita kalau mau ngomongin pasal 18, kita mesti lihat dulu regulasi soal hak cipta di Indonesia gitu ya. Ya. Kita punya undang-undang hak cipta dari tahun 1912, namanya Autos-Wek ya. Terus kemudian baru zaman modern kita punya undang-undang yang baru itu tahun 87, mengalami beberapa perubahan sampai akhir tahun 2014. Nah, di Undang-Undang 28 2014 ini ya karena perjuangan internasional, karena juga konvensi-konvensi dan lain sebagainya, ada beberapa ketentuan yang diintrodusir baru, ya, dianggap baru untuk Indonesia ya, yang tadinya tidak ada. Jadi artinya Undang-Undang 2014 ini mencantumkan beberapa hal yang tadinya belum dikenal secara konseptual di hukum Indonesia, di hukum hak cipta. Ada beberapa, seperti misalnya di undang-undang ini yang pertama mungkin kemarin juga sudah dibicarakan dengan Marcel, hak cipta itu sudah dapat dikategorikan sebagai objek fidusia. Tadinya belum. Pertama, sebagai benda bergerak gitu ya, dia sudah bisa dijaminkan ya. Memang mekanismenya dan lain sebagainya memang juga belum jelas sampai hari ini ya, terutama soal valuasinya. Tapi itu sudah diintroduksi pengertian soal objek fidusia. Hal yang lain yang diintroduksi adalah perpanjangan perlindungan. Tadinya 50 tahun setelah meninggal, sekarang kata-kata diperpanjang ada 10 tahun setelah meninggal untuk karya sastra dan lain sebagainya. Nah, yang menarik ada pasal 18. Ini benar-benar baru karena sebelumnya tidak pernah ada di kita. Dan ini memang konsepnya adalah konsep common law sebenarnya, tapi kemudian diadopsi oleh Indonesia. Jadi, saya baca ada 191 negara ya yang punya undang-undang hak cipta. Itu 91% mereka sudah mengadopsi konsep ini, pasal 18 yang sementara ini kita sebut sebagai reversionary rights ya. Ini sebutannya di Amerika reversionary rights, tapi kalau di Kanada mereka bilangnya reclaim atau regain. Jadi istilahnya macam-macam. Tapi yang jelas diintroduksi satu hal di mana kalau di Indonesia dibatasi ya, kalau hak cipta mengenai buku, karya cipta tulis dan musik, kalau waktu pengalihan, jadi kuncinya adalah ada pengalihan hak cipta buku dan musik yang dilakukan dengan flat basis, artinya cuma sekali bayar, ya, putus atau ya putus. Atau waktu, kemudian undang-undang kita menyatakan
kembali setelah 25 tahun kepada pencipta. Ya, jadi ini yang disebut sebagai regain. Jadi artinya kita boleh kemudian menuntut hak cipta itu kembali kepada pencipta setelah 25 tahun. Sejak perikatan pengalihan itu. Jadi harus ada perikatannya dulu, harus ada janjian pengalihan. Yang umum mungkin begini, kalau musik ya, saya ngomong musik aja karena kita bicara soal musik. Antara pencipta atau band memberikan semua perjanjian dengan label rekaman, ya, atau publisher, ya, tapi biasanya label. Nah itu kalau perjanjian itu ternyata ada mencantumkan dua hal, satu mencantumkan ketentuan flat pay atau tidak jangka waktu, maka undang-undang memberikan hak kepada pencipta untuk menuntut kembali hak ciptanya. Tapi misalnya perjanjian itu dulu dibikin 25 tahun yang lalu dibuat tidak dengan flat pay, tidak dengan jual putus, ya dia tidak bisa menuntut balik. Jadi keadaannya tertentu gitu loh. Harus ada dua keadaan. Satu, perjanjiannya jual putus atau tidak ada jangka waktu, atau dua-duanya. Kemudian pencipta berhak untuk menuntut kembali hak ciptanya. Ini bahasa di undang-undang itu. Kemudian pasal 122 itu mengatur kapan itu bisa dituntut. Kalau perjanjiannya itu dibuat sudah lebih dari 25 tahun yang lalu, katakanlah sampai 30 tahun yang lalu gitu, itu haknya timbul 2 tahun sejak undang-undang. Undang-undang tegas menyebut 2 tahun sejak undang-undang diundangkan, jadi artinya setelah tanggal 16 Oktober 2016 timbullah hak untuk menuntut kembali. Ya. Tapi kalau misalnya perjanjiannya di tahun 90 lah gitu, ya dihitung aktual, jadi 90 tahun 25, tahun 2025 nanti dia baru bisa menuntut itu yang dimaksud dengan reversionary right. Mungkin nanti kita bisa bicara mekanismenya bagaimana ya, tapi itu intinya. Itu apakah kalau tadi kan di luar negeri juga pakai mekanisme itu ya, tahunnya sama atau maksudnya panjangnya dia bisa reverse itu sama-sama 25 tahun atau rata-rata berapa tahun, Mas? Enggak, kita masuk yang cepat ya 25 tahun. Nanti saya jelaskan kenapa 25 tahun. Amerika itu 35 tahun. 35 tahun sejak pengumuman, sejak perjanjian. Kita 25 tahun. Ya. Kalau di Inggris itu 35 tahun sejak meninggal, bukan sejak pengumuman. Jadi sejak meninggal. Oke. Kalau Indonesia sama dengan Amerika itu 25 tahun sejak perjanjian itu dibuat oleh para pihak. Ya. Nah, kalau di Amerika mereka menyebutnya juga sebagai istilahnya second bite of apple. Apa second bite of apple? Jadi dianggap perjanjian yang pertama tuh nggak fair, nggak adil. Ya, oke. Setelah 35 tahun kita harus bikin perjanjian yang sama-sama enak. Jadi jangan lo gigit sendiri dong. Sekarang yang kedua ini kita harus sama-sama enak gitu. Dan makanya disebut sebagai second bite of apple. Gitu. Ya, pada praktiknya, kalau di luar negeri ya, yang sudah menjalankan ini, menurut Mas Panji gimana? Berjalan lancarkah atau sebelum kita masuk ke contoh kasus di Indonesia gitu ya? Kalau di Amerika yang sudah menerapkan lebih dulu atau di berbagai belahan dunia lain, itu gimana pada praktiknya? Ya, yang saya dapat dari literatur ya, sama kita beda dulu. Kalau di Amerika itu objeknya bukan hanya musik dan buku, tapi semua. Kita kan punya 16 hak cipta ya, sebenarnya di undang-undang. Tapi yang diberikan reversionary right saat ini hanya untuk buku dan musik. Contoh di Amerika itu Superman. Superman itu dulu penciptanya tuh menjual itu kepada DC Comics cuma $130. Putus $130. $130. Kemudian sama DC dieksploitasi dan kemudian menjadi luar biasa. Akhirnya tahun 2008 baru mereka setelah proses panjang, tudingan, notifikasi, akhirnya dibuat perjanjian baru dengan si ahli waris dari pencipta supaya kita juga dapat menikmati eksploitasi itu. Tadinya kan cuma sendiri oleh si komik. Ya. Nah, bedanya lagi di Amerika dengan Indonesia, di Amerika itu notifikasi itu wajib. Jadi artinya gini,
kalau udah 35 tahun, mereka punya waktu 2 tahun sebelum itu atau 3 tahun setelah tanggal itu, mereka masih tahu, produser, ini waktu eksploitasi lu sendirian udah habis nih. Kalau gitu lu mesti munding sama gue lagi. Pemberitahuan. Tanpa ada pemberitahuan, dianggap si pencipta tidak mengexercise haknya. Tapi kalau di Indonesia, kewajiban notifikasi nggak ada. Jadi otomatis setelah 25 tahun, kalau perjanjiannya dulu memang jual putus atau tidak ada jangka waktu, otomatis hak ciptanya kembali. Nah, cuma saya mesti memperjelas ya. Yang kembali itu apa aja sih sebenarnya? Kita ambil contoh soal yang paling gampang soal ini deh, rekaman suara, master album, master album. Ya rekaman, ya, dengan penyanyi atau band. Misalnya ditandatangani 30 tahun yang lalu, perjanjiannya flat, jadi cuma sekali dibayar, ya. Terus kemudian udah lewat 30 tahun, nah, pertanyaannya apakah si musisi bisa minta masternya balik? Yang balik bukan masternya, yang balik gitu ya, yang dimaksud di Undang-Undang Pasal 18, hak ciptanya kembali. Apa yang kembali? Hak cipta itu kan ada dua, ada hak moral sama hak ekonomi kan, ya kan, hak moral. Kalau hak moral dari awal kan tidak pernah dialihkan. Betul. Ya. Tetap yang dikasih kredit gitu ya. Hak ekonominya, lisensi untuk memanfaatkan hak ekonominya itu yang kembali ke pencipta. Artinya apa? Setelah 25 tahun, si produser, si label, tidak bisa lagi mengeksploitasi hak ekonomi master rekaman sendirian. Tadi kan dia sendiri. Nah, karena dia bikin perjanjian tidak fair, oke lah 25 tahun diintervensi oleh undang-undang, itu harus dikembalikan. Kenapa 25 tahun? Karena gini, produser rekaman itu punya hak atas master rekaman. Itu jelas di undang-undang. Disebutnya sebagai, di undang-undang yang baru dulu namanya produser rekaman suara. Sekarang disebutnya sebagai produser fonogram. Ya, itu di pasal 27 ayat 3. Produser fonogram itu punya hak 50 tahun untuk menerima imbalan yang wajar atas eksploitasi master. Jadi sebenarnya kalau produsernya baik, dia bikin perjanjian fair, kasih royalti, dia punya hak 50 tahun. Tapi kalau produsernya tidak baik, tidak fair, 50 tahun itu dibagi dua. Udah deh, lu kan undang sendirian, nggak bagi-bagi 50 tahun. Bagi dua, 25 tahun. 25 tahun kedua, kalian harus berunding lagi untuk bikin perjanjian yang lebih fair. Gitu. Tapi yang kembali adalah hak ekonominya, bukan masternya. Jadi artinya ini rawan salah paham nih. Saya pernah berdebat dengan salah satu musisi, dia bilang masternya balik enggak, saya bilang. Karena undang-undang memberikan hak dia 50 tahun kan untuk mengelola master kan. Iya. Tidak batal. Tidak satu kalimat pun di undang-undang hak cipta kita pasal 18 yang menyebutkan itu batal. Perikatan tetap ada, cuma hak ekonominya sekarang tidak bisa dimanfaatkan lagi sepihak, gitu loh pengertiannya. Iya, oke. Iya, mungkin orang banyak salah juga. Saya sempat diskusi sama teman, dia menganggap bahwa kalau second bite of apple itu diartikan bahwa masternya jadi balik ke kita gitu ya. Padahal sebenarnya cuma kita bisa pakai bareng selama 25 tahun itu ya. Ya, hak ekonomi sepihaknya itu yang berhenti. Pemanfaatan hak ekonomi yang sepihak itu yang kemudian berhenti. Ya kembali artinya sekarang nggak bisa lagi memanfaatkan sepihak. Ada dua nih berarti. Sebenarnya kalau yang ini buat pengetahuan buat saya ya. Jadi usia master itu kalau di Undang-Undang Hak Cipta sekarang 50 tahun gitu ya. Lalu kalau eksploitasinya nggak fair kira-kira si musisi atau senimannya dilindungi oleh pemerintah dengan 25 tahun berikutnya harus lebih fair gitu ya. Sebelum undang-undang yang sekarang kepemilikan master itu apakah seumur hidup atau apa? Sebelum adanya Undang-Undang Hak Cipta 2014 ini. 50 tahun juga. Oh, 50 tahun juga. Ada ketentuan ini kita bisa anggap ya secara konseptual. Ini adalah campur tangan negara atau intervensi negara melalui undang-undang untuk menghentikan kontrak yang sepihak. Tidak fair. Kontrak sepihak. Oh, oke. Tapi itu yang maksimal bisa dilakukan oleh negara.
ya artinya cuma membatasi masa eksploitasi. Negara tidak bisa menyatakan itu batal karena itu perjanjian antara pihak kedataan kan. Ya, Jadi artinya sekarang udah nggak bisa lagi sepihak. Nah ini juga mesti dipahami, artinya negara melalui pasal 18 ini memaksa para pihak quote unquote untuk berunding, untuk duduk negosiasi bareng. lagi. Ya. Gimana kalau nggak tercapai kesepakatan? Nah ini yang bahaya. Kalau terjadi kesepakatan, dua-duanya nggak bisa memanfaatkan. Si label nggak bisa lagi mengeksploitasi, menggandakan mechanical rights-nya udah nggak bisa dilakukan sendiri karena dia udah kehilangan hak ekonominya. Harus. Sementara si band atau si pencipta, dia juga tidak bisa menggandakan master itu sendiri karena master itu kan punyanya si label ya sampai 25 tahun kemudian gitu ya. Ya, jadi kemungkinan deadlock tuh memang selalu ada. Justru itu sebenarnya ini harus dimaknai, dibaca pasal 18 ini sebagai intervensi dari negara ya kepada pencipta untuk memperoleh second chance, untuk memperoleh kesempatan kedua yang lebih baik. Gitu sebenarnya harus dibacanya seperti itu. Selanjutnya sejauh pengamatan Mas Panji yang bergelut di bidang hak cipta ini gitu ya, penggunaannya bagaimana? Apakah soalnya belum, menurut saya nggak sebanyak orang tahu tentang reversionary rights ini dibandingkan misalnya dengan manfaat-manfaat yang ada di hak cipta seperti mechanical rights, terus ada hak terkait itu sebenarnya ini lebih orang banyak nggak tahu ini kira-kira penerapannya apa, sosialisasinya apa. Kalau kita mau bicara soal apa yang selama ini dibicarakan sama teman-teman musisi soal kesejahteraan ya musisi, ini sebenarnya adalah pintu masuk ya yang lebih real karena sudah disediakan ketentuannya. Ya artinya musisi-musisi yang dulu pernah kehilangan pendapatan karena pembayaran lagunya cuma satu flat, ya sekarang bisa memperoleh gain lagi. Nah kita tahu kan di musik itu kan siklusnya kan unik ya, tidak terduga gitu. Misalnya kasih contoh deh lagunya Reza tuh berharap berpisah gitu kan? Iya. Tahun 92 ya, tahun 2002. 2002 tapi ya. Tapi sekarang gitu, ya. Iya. Nah, itu kan sebenarnya artinya Denny Cakmala kan sebenarnya sekarang, belum habis 2027 dia bisa menuntut sementara satu set dan itu yang digunakan master loh. Ya, yang termasuk ada yang ada di platform itu master. Jadi artinya mechanical rights-nya itu kan sekarang tidak dinikmati oleh penciptanya setelah 25 tahun lagunya baru. Nah dengan adanya pintu ini bisa kemudian si pencipta regain lah, memperoleh kembali apa yang hilang selama ini. Nah cuma kita juga mesti sadar ya, saya pernah apakah kasus ini pernah ada? Tahun yang lalu saya pernah mendampingi satu band besar lah yang dispute masalah ini dengan si Eko karena udah 25 tahun. Nah, sampai hari ini masih berunding kita. Dan tapi memang ada kompleksitasnya. Ini nanti saya mau cerita deh. Kompleksitasnya juga memang jangan dipandang pasal 18 itu otomatis balik, otomatis saya dapat. Harus ada step-step, harus ada perjuangan bersama nih untuk dapat ini. Karena problemnya banyak. Satu misalnya yang dialami oleh grup ini yang saya tangani sekarang. Si masternya itu ternyata udah dijual lagi. Nah, saya mendengar ya beberapa gosip-gosip aja gitu di dalam dunia industri rekaman Indonesia itu kadang-kadang master itu bisa berpindah-pindah antar label gitu. Gue nggak tahu apakah si labelnya ini punya ikatan apa gitu ya. Tapi jadi misalnya kita tanda tangan di label A, tiba-tiba master kita udah dipunyain sama label B gitu. Betul. Itu terjadi di yang saya tangani itu. Jadi label B-nya bilang, loh kok gue harus balikin ekonominya? Gue baru pegang 4 tahun. Itu 1 tahun dipegang sama label A, 4 tahun. Ya walaupun sebenarnya itu bukan urusannya si pencipta. Kita tahunya kan pengalihannya kepada si A ini. Pasti itu kan jadi kompleks. Ya, pertama yang kompleks. Yang kedua, ini kan cuma pintu aja ya. Sementara hukum acaranya nggak diatur di undang-undang. Kebetulan saya juga pengacara untuk litigasi pengadilan perdata ya. Hukum acara perdata kita kan udah 140 tahun kan nggak pernah diganti ya. Jadi memang sangat kaku lah.
sulit juga. Ya kalau produsernya baik, 25 tahun dikasih notifikasi terus dia bilang, oke kita berunding. Kalau dia bilang enggak, perjanjian yang dulu fair kok, atau memang dulu sepihak tapi lu udah gue bayar juga kok, ya kan? Akhirnya nyelesain harus ke pengadilan juga kan? Ya. Ya itu problem-problem yang nggak diatur di undang-undang. Jadi artinya gini, apakah itu otomatis? Otomatis enggak, karena tetap harus disepakati oleh para pihak. Jadi kalau di Amerika, di Kanada, di Inggris ada tentuan notifikasi. Oke, lu bisa dapat hak lu asal lu notify dulu dong si itunya. 2 tahun, 3 tahun sebelum habis notify. Ini nggak ada. Pertanyaannya apakah di Indonesia perlu notifikasi? Tidak. Lihat undang-undang enggak. Tapi dalam praktek kita nggak bisa gitu aja. Kita harus memberitahu orang itu dong. Masa ekspektasi lo habis. Gitu. Kalau dia terima ya kita berunding. Tapi kalau enggak, terus kemudian misalnya nih, dan kejadian juga, saya ngalamin lagi teman kita nih satu kejadian. Pembuktiannya kan harus pendataan ya. Artinya bukti utama di Indonesia itu adalah surat kontrak. Gimana kalau kontraknya nggak ada? Dan di acara perdata kita, yang wajib membuktikan itu adalah si penggugat. Kalau di Amerika tuh ada namanya discovery. Discovery artinya para pihak bisa minta ke hakim, ini bukti itu ada di dia. Ya, kan label. Ya, terus ini nyimpennya lebih benar. Dia harus hadirin. Kalau dia nggak hadirin, berarti dia menyembunyikan bukti. Kita nggak ada. Kita sendiri harus ngajuin buktinya. Ya kalau ada. Kalau nggak gimana? Nah, jadi 18 ini hanyalah pintu, ya. Pintu yang disediakan oleh negara untuk kita mendapatkan kembali regain hak-haknya yang hilang. Tapi dalam prakteknya banyak hal yang dilakukan. Gitu. Yang hal yang disiapkan dan disepakati. Yang tadi misalnya lah, kalau kontraknya nggak ada gimana, atau itu sudah dialihkan kepada pihak ketiga gimana, atau satu lagi nih kejadian, teman kita juga nih, labelnya udah nggak ada. Badan hukumnya nggak ada. Kalau perorangan, kita bisa pakai metode waris ya, ahli waris ya gitu kan. Tapi kalau badan hukum, ini Marcel bilang, shifting burden of proof. Ya itu masalahnya di Indonesia nggak ada itu, pembuktian terbalik itu nggak ada. Ya, kecuali itu sangat terbatas untuk undang-undang korupsi ya. Perdata, hakim. Ya udah, sepanjang nggak usah nunjukin bukti, berarti nggak usah buktikan, titik. Gitu ya. Ini nyambung nih. Di komentar Asra ada komen, kalau masternya sudah berpindah tangan ke orang lain yang membeli master tersebut di luar wilayah negara Indonesia. Nah ini lebih rumit lagi. Apakah pencipta tersebut bisa renegosiasi dengan pemilik master baru? Maksudnya kalau dia udah entitas atau badan hukum negara lain itu bagaimana, Mas? Nah, kompleks banget. Karena jangankan urusan hak cipta ya, urusan aset aja, kalau korupsi gitu, kita kalau udah sampai barang di luar negeri, mekanismenya menjadi rumit. Karena kenapa? Karena kan nggak ada pengadilan dunia ya. Artinya kita harus menuntut dia di negara asalnya. Iya. Putuslah, katakanlah kita berhak, kita menang ya. Tapi kan biaya gede, itu kita bayar lawyer sana. Kita harus untuk perolehan hak kita harus menuntut lagi di Indonesia. Dan putusan pengadilan di luar itu hanya sebagai bukti. Jadi teorinya bisa aja, tapi caranya panjang, mahal, dan aplikasinya akan sulit lagi di sini karena kita harus tuntut lagi di sini karena undang-undang kita kan coverage-nya adalah negara di Indonesia atau oleh orang Indonesia atau orang yang ada di Indonesia. Ya, betul. Jadi emang karakternya undang-undang, maksudnya walaupun hak ciptanya sebenarnya idenya itu mendunia gitu ya, pada pelaksanaannya kita ikut rules dunia, bukan apa ya, maksudnya kenapa ada permasalahan kalau cipta dan merek itu ada kasus waktu itu IKEA yang sudah dulu di negaranya, di dunia kita taunya itu, tapi di Indonesia itu kalah gitu karena sebenarnya ngikutin rules Indonesia gitu ya. Betul.
Karena pendaftarannya tidak otomatis didaftarkan di sini, walaupun dia sudah terkenal, dia tetap harus mendaftar lagi di sini. Walaupun ada beberapa tidak perlu, ya. Tapi itu teknis. Tapi prinsipnya begitu, nasionalitasnya tetap berlaku. Itu masalahnya. Jadi jawabannya tadi, secara teori bisa aja, karena kita itu kan lagu Efek Rumah Kaca di sama band Swedia, secara teori kita bisa nonton, tapi kan caranya nggak pakai hukum Indonesia, kita nggak bisa nonton di sini kan? Iya. Kata yang nggak mau datang juga kan, putusan kita nggak berlaku, nggak bisa di-enforce di Swedia gitu. Kita nonton di Swedia, kita dapat putusan di sana, mesti di-enforce di sini juga. Jadi ya itulah itu tadi saya bilang problem hukum acaranya itu juga banyak sebenarnya. Jadi pasal 18 itu sebenarnya kita harus maknai sebagai pintu masuk aja. Pintu masuk. Nah sekarang mungkin yang perlu kita perjuangkan, kita sepakati adalah bagaimana acaranya ini. Apakah perlu notifikasi? Bagaimana kalau kita tidak mengakui? Bagaimana kalau si labelnya udah bubar? Oke. Jadi dari pasal 18 ini kira-kira perlu peraturan pelaksananya gitu kali ya, untuk lebih bisa dijalankan oleh seniman-seniman atau musisi-musisi ini, dibantu oleh pemerintah dengan peraturan pelaksana ini, sehingga lebih memungkinkan untuk dilaksanakan gitu ya, bernegosiasi dengan label gitu. Karena pasti kan label sebagai pihak yang udah merasa berinvestasi pasti akan tarik-tarikan, berusaha seminimal mungkin bisa share gitu kan, logika ekonominya gitu. Nah karena ini apa ya, pasal dari konsep reversionary yang ada di setiap negara ini kan masing-masing mengambil posisi yang tidak sama ya. Subjeknya Indonesia cuma musik sama ini, sama film, yang lain semuanya. Yang ada negara yang reversionary right-nya berlaku setelah meninggal, bukan setelah kontrak gitu. Kan macam-macam pilihannya. Itu boleh. Itu tadi maaf Mas Panji, musik dan buku atau musik dan film? Musik dan buku, sorry. Musik dan buku, oke. Ya. Kenapa musik dan buku? Karena sama-sama. Buku juga eksploitasinya penerbit ya, setiap ketiga itu 50 tahun juga. Itu di pasal 58 ya. 58 ayat 3 ya. Itu 50. Jadi kayaknya pembentuk undang-undang dulu nyari yang perlindungan 50 tahun, yang udah fix kasih 25 tahun. Itu dasarnya kenapa 25 tahun. Oh, separuhnya gitu ya. Separuhnya. Jadi ini basic banget soal patent by title. Oh, tapi juga saya mesti tambahkan ya, ada pengecualian. Apakah semua karya yang perjanjiannya flat, nggak jangka waktu bisa dimintain reversionary right? Enggak. Kalau karya itu work for hire, ya work for hire itu artinya yang kita mengerjakan sesuatu karena permintaan, ya, iklan lah atau lagu-lagu himne atau apa yang pesanan gitu ya. Oke. Work for hire namanya ya, di undang-undang kita ada. Itu nggak ada reversionary right-nya. Kenapa? Karena kan nggak pernah ada pengalihan. Memang dari awal kan penciptanya adalah si yang ini, yang apa namanya, yang merintahin. Oh, gitu. Kalau kasus commission works itu rata-rata memang dianggap penciptanya itu adalah yang memberikan pekerjaan itu. Work for hire kan begitu. Itu bisa diperjanjikan, bisa disepakati atau dianggap sebagai hukum sebagai work for hire. Ya. Tapi kan bisa, ya biasanya kan iklan atau teman-teman yang ngisi ilustrasi di film, di televisi, kan perjanjiannya gitu. Ciptanya kan perjanjian televisi. Ya, itu dia nggak bisa minta. Karena dari awal nggak ada pengalihan. Haknya memang punya si televisi. Satu lagi derivatif work. Derivatif work itu misalnya aransemen baru, gitu kan. Kenapa nggak bisa diminta revisionary? Karena itu kan karya baru. Di Undang-Undang Hak Cipta itu kan derivatif aransemen baru itu dianggap sebagai karya baru kan. Jadi bukan punyanya si pencipta lagi, yaitu punyanya yang arrangernya. Ya dia nggak ada revisionary right, jadi nggak bisa minta balik. Gitu aja sih kecualiannya. Di luar itu kita bisa minta revisionary right. Oh, oke. Tapi kalau tadi menurut Mas Panji ada problem di hukum acara perdatanya, itu kayaknya sulit banget ya, karena kan itu pekerjaan besar untuk merombak hukum acara perdata supaya bisa mensupport reversionary rights ini buat si musisinya gitu. Betul, makanya ini fungsi pressure ya, artinya fungsi sosialisasi dari serikat penting banget. Ya,
Nah, ini sekali aja si label tidak mengakui bahwa kontraknya nggak fair. Nggak bisa tuh kita sepihak kita klaim, oh enggak, udah putus. Nggak bisa. Ya. Kalau di Amerika, nah ini bedanya. Di Amerika itu, professional rights itu jadi satu dengan termination. Dianggap haknya otomatis beralih langsung milik dia gitu. Terminate. Oh. Kita jadi Amerika itu bedanya jadi, kalau dia 35 tahun itu, habis 35 tahun selesai, terminate gitu maksudnya? Terminate, jadi kalau tadi kan kita cuma hak ekonominya kembali, terus kita negosiasi gitu kan, untuk memperoleh kesempatan baru. Ini dia nggak perlu, udah termination. Tapi hukumnya ngasih. Hukumnya dia ngasih termination sepihak. Nah kita enggak. Nah mungkin karena baru ya, kita masih introdusir hal baru, jadi nggak sampai termination. Kalau baca literatur soal revolutionary rights, itu memang bicara termination sebenarnya, termination sepihak. Nah coba membuat undang-undang kita kayaknya belum sampai ke situ. Mereka cuma kayak level ekspektasi sepihaknya berhenti, habis itu kalian berunding dong. Gitu. Nah mungkin nanti ya, kalau dalam pelaksanaannya banyak kesulitan seperti ini, mungkin kita bisa minta tolong serikat melobi pemerintah, negara, DPR ya untuk ubah jadi termination. Mungkin bisa begitu. Karena kalau termination, sekarang nggak otomatis termination. Nggak otomatis. Kalau termination itu artinya misalnya nih, contoh kasus apa ya, band lama God Bless gitu misalnya. God Bless itu punya album-album bagus dan mungkin udah nggak jelas juga ya mereka masih dapat royalti atau enggak, atau dulu gimana mekanismenya, flat kah? Kalau flat berarti sudah masuk kategori ini, dan ketika dihitung album cermin gitu misalnya, album cermin kan udah lama ya, pasti udah lewat masanya gitu kan. Ini langsung menurut mereka masih lihat itu beredar, mereka bisa langsung terminate bahwa itu mereka udah nggak bisa mengedarkan dan udah punya mereka gitu ya, langsung si masternya gitu ya, tanpa perlu men-challenge ke kalau mereka tidak menegosiasi masternya ya, kalau nggak develop masternya kemudian menjadi dianggap sebagai pemiliknya sih. Tapi ada syaratnya, harus ada notifikasinya dulu. Oke. 4 tahun sebelum masa berakhir dan 3 tahun setelah berakhir, 5 tahun itu harus ada dulu. Kalau nggak ada dianggap dia nggak nuntut. Oke. Jadi ada prasyarat itu. Ada prasyaratnya. Tapi artinya tetap ada kemungkinan walaupun ada termination akan berakhir di pengadilan, itu ada juga ya di Amerika yang technical termination gitu. Tapi paling enggak mungkin dengan adanya power yang lebih kuat dari sisi artisnya, itu akan membuat negosiasi jadi lebih mudah gitu kali ya. Karena waktu keuntungannya revolutionary rights ini kita sudah diberikan otomatis undang-undang hak ciptanya kembali. Hak ciptanya ya. Jadi artinya posisi tawar kita kan lebih tinggi. Si label udah kehilangan ekonominya. Dia punya master, kalau nggak bisa reputasi buat apa juga. Ya. Jadi sebenarnya ini menguntungkan kita dalam arti begitu 25 tahun, hak ekonomi itu kembali ke kita, hak ekonominya ya. Jadi artinya si label harus ngomong sama kita dengan persetujuan kita. Nah, yang perlu tuh sebenarnya ya, kalau emang ini berjalan, kita harus kasih sosialisasi dan pendampingan gitu ya kepada pencipta ini. Jangan sampai nanti, oke lah, akhirnya labelnya bilang, oke deh kita duduk deh. Ya, perjanjian baru. Tapi perjanjian barunya sama buruhnya gitu misalnya. Ya percuma juga kan. Kedua, nah, itu saya dulu pernah bicara dengan waktu backup masih ada tuh. Dia bilang ini peluang ini. Jadi kita sosialisasi kepada musisi-musisi senior kita dan kemudian dampingi mereka untuk melakukan perundingan atau kasihlah kisi-kisi gitu ya standarnya. Oke, minimum ini mesti begini. Mesti ada syarat mengenai royalti, mesti ada syarat distribusi, mesti ada jangka waktu gitu. Jadi nggak timpang lagi. Kan percuma juga ya, second bite of apple. Oke, mereka berunding lagi, tapi perjanjiannya jelek juga. Nggak nguntungin juga. Nah, tapi kalau gue pakai pola pikir label-label ini yang dari dulu kan kita udah tahu ya bahwa label kadang-kadang memang zaman dulu kita dengar gosip-gosipnya mereka nggak transparan, pembayaran flat itu aja udah sebenarnya kan menunjukkan itu ya.
karakter cara mereka bekerja itu ya memang kalau bisa peres gitu kan. Nah, ketika nanti dia akan apa namanya bisa jadi kalau harus negosiasi dia akan punya alibi daripada gue bagi keuntungan lebih baik sekalian aja gue nggak dapat untung apa-apa. Jadi argumentasinya misalnya daripada punya master nggak kepake kan lebih baik dipakai walaupun sharing. Tapi bisa juga mereka punya pola pikir gue nggak mau nguntungin lu karena lu udah gue kasih peluang tapi lu sekarang ngejar-ngejar gue nganggap gue nggak adil. Sekalian aja gue bilang masternya hilang, masternya kesini padahal ya ada di dia tapi dia nggak mau sharing gitu. Itu mungkin kan ya kira-kira? Mungkin. Itu saya bilang bahayanya dari apa namanya kesempatan ini bisa menjadi negatif kalau para pihaknya kemudian tidak melihat ini sebagai peluang kerjasama. Ini rugi dua-duanya. Iya. Kemarin ada yang nanya tuh, kita punya copy master, ya kan? Apalagi zaman sekarang copy master lebih gampang ya. Zaman dulu kan copy master mesti pita begitu. Tapi ada aja. Pita, ya. Kita punya nggak master? Ya enggak dong. Kenapa nggak bisa? Karena hak secara hukumnya punya dia 50 tahun itu. Ya enggak. Iya. Jadi kita kan juga ya ngapain lo punya ekonomi tapi nggak bisa manfaatin. Sebaliknya juga gitu kan si label. Saya rasa sih sebenarnya nggak bakal begitulah karena label kan gimana pun juga ya mereka bisnis lah. Ya, jadi lebih baik digunakan yang bagi dua ketimbang nggak digunakan sama sekali. Tapi kecuali emang dendam banget. Iya kan dendam bisa jadi nggak tahu. Ya jadi kalau kasusnya hilang nih, sebenarnya kalau kasusnya hilang, terus misalnya yang bertanggung jawab juga nggak bisa diakses oleh si musisinya nih, misalnya ingin ada reissue, terus masternya nggak jelas di mana atau udah berpindah atau mungkin yang paling mudah hilang gitu aja ya, hilang terus si musisinya bisa mendapatkan kopinya gitu walaupun dengan standar yang kurang baik gitu. Lalu si perusahaannya udah nggak ada, apakah dia bisa sebelum masa 50 tahun itu dia bisa melakukan sesuatu untuk bisa merilis gitu? Ya. Kita harus asumsikan bahwa sebenarnya kita sepakat dulu nih. Professional writer itu tidak memberikan hak kepada kita untuk mendapatkan masternya balik ya. Itu harus sepakati dulu ya. Iya. Artinya ini yang Kolil ceritakan ada kasus khusus nih ya, di mana karena nggak ketahuan, boleh. Tapi kalau saya kasih advice, mesti ada penetapan pengadilan dulu sebaiknya. Oh, ya, oke. Lebih ini ya, bahwa si musisinya udah nyoba itikat baik, nyari segala macam nggak ada. Ya. Jadi kalau di acara perdata kita bisa gugat seseorang tanpa dia hadir, namanya suspek, ya. Nah, suspek itu kan menyatakan oke, lo punya hak. Ya, kita minta aja, kita punya master juga boleh digandakan. Jadi nanti ada putusan atau penetapan di pengadilan. Jadi artinya kita tidak bisa dituntut karena melanggar hak dia, karena hak dia kan tetap pada dia. Hak master itu kan sebenarnya berlaku tetap punyanya si label. Label, ya. Okay. Kalau dia nggak ketahuan, nggak berada dengan baik, mungkin perlindungan hukumnya supaya nanti tiba-tiba tidak ada gugatan dari pihak lain atau pihak ketiga yang berkepentingan ya, kita ajukan gugatan atau penetapan pengadilan untuk mendapatkan izin untuk melakukan mungkin begitu. Ya. Jadi sebenarnya upaya untuk mendorong ini peraturan pelaksana ini bisa jalan salah satunya dari serikat tadi Mas Panji bilang sebagai kekuatan pendorong regulasi yang menguntungkan buat si musisinya gitu ya. Iya. Minimal gini deh. Coba kita duduk hari ini kita inventarisir dulu deh. Yang 25 tahun. Ya kan? Banyak loh. Banyak. Wah, ya. Slang. Itu 25 tahun. Coba lihat kontrak mereka. Gimana? Labelnya masih ada, coba berunding. Difasilitasi dulu. Kan ini banyak sekali pendataan ini. Nggak tahu ya apakah kemudian serikat punya datanya atau kemarin gara-gara ini ada Kemenkras ya segala macam pendata apakah belum ketahuan. Itu kan sebenarnya bisa dilihat sejauh mana potensi ekonominya sebenarnya yang bisa di regain oleh si
pemilik master kan. Apalagi saat pandemi ini kan sumber pendapatan baru mestinya nih, ya kan. Coba didata dulu. Terus kemudian dilakukan pendekatan pada asosiasi. Mungkin yang gampang mungkin dari asosiasi per asosiasi ya, saya asosiasi dengan asosiasi Asiri gitu untuk bicara gimana nih kalau ada masalah-masalah seperti ini gitu kan. Ya. Standar janjiannya gimana kalau masternya udah nggak ada, gimana masternya udah hilang, segala macam itu harus disepakatin. Sebaiknya sih begitu. Karena kalau enggak ya, ini pasal 18 ini tidak akan berjalan kalau si labelnya udah nggak kerasa bahwa dia punya perjanjian yang nggak fair ya, udah susah. Karena nggak bisa ada klaim pihak kemudian dia terbitin sendiri, itu nggak bisa. Harus gugat juga akhirnya. Oh ya. Pintunya tuh hanya untuk pintu diberikan hak kembali, hak ekonominya. Gitu. Tapi untuk eksploitasinya, kita tetap harus duduk bareng dengan si label. Ya. Jadi tetap ada dua belah pihak itu yang nggak bisa salah satu pun melakukan itu sendiri setelah 25 tahun. Betul. Itu yang kira-kira saya kebayang sebenarnya kan kalau ditarik lagi ke karakter pasal 18 ini yang mencoba membuat posisi yang lemah jadi lebih kuat gitu ya di 25 tahun berikutnya, ada manfaat lain nggak? Gue kok ngebayangnya kalau ini bisa diterapkan dan jalan, itu artinya baik dari semua pihak mulai sadar akan hak dan kewajibannya dan akan terjadi agreement yang lebih setara gitu berikutnya. Kalau emang kita menerapkan ini di challenge di jalan pasal 18 ini di challenge, bahkan artis-artis baru pun budaya perikatannya tuh jadi lebih imbang gitu. Begitu nggak sih kira-kira? Gue bayangannya kalau ini diterapin bagusnya bisa begitu gitu. Iya, jadi artinya industri ekosistem sudah harus menghapus flat. Satu kan? Ya. Itu kan bahasa lain di pasal 18 itu kan? Ya. Udah jangan haram nih undang-undang ini. Jangan coba-coba lagi loh. Ya parah parah lu masih aja lu meres lu gitu kira-kira gitu. Nah, satu itu. Kedua, ya. Dengan adanya 25 tahun kemudian ada kesempatan untuk melakukan evaluasi ulang nilainya berapa sebenarnya. Ya kan? Lebih jelas. Iya, kita soal lagunya Reza. Nggak bisa dong pakai harga dulu gila, 1 senopati pakai gitu semua gitu. Bisa. Itu kan tidak bergin buat si kita kan. Gue bisa mengevaluasi kita. Gitu. Apalagi dihubungkan dengan apa yang ngomongin kemarin sama Marcel soal fidusia, itu kan jadi makin mahal nih, anggur yang makin lama nih makin mahal nih, nilainya makin tinggi gitu. Iya. Bagaimana pakai lagu ini lah. Wah, itu kan bisa jadi nilainya. Jadi itu sebenarnya bagusnya ada reversionary rate ini tadi itu ya. Satu mengembalikan ekonomi ya. Dan kemudian memperbaiki sistem perjanjian tadi kan. Dan kedua, ini kesempatan untuk merevaluasi nilai kita. Iya, jadi kita tahu bahwa ternyata karya itu bisa hidup di masyarakat di luar dari apa yang dibayangkan dulu sehingga kontraknya itu nggak sebanding dengan value-nya sekarang gitu ya. Sekarang value-nya ternyata dipakai banget dan mengena di hati banyak orang dan akhirnya perlu ada reevaluasi gitu ya. Nilainya. Itu sebenarnya yang dibalik konsep reversionary itu evaluasi atas. Supaya banyak orang sadar, terutama musisi-musisinya ya, untuk bisa men-challenge ini, kira-kira Mas Panji kebayang nggak apa saja yang mesti dilakukan? Apakah gue nggak yakin banyak musisi juga tahu akan hak-hak ini dan karya-karya besar mereka yang sudah berumur 25 tahun juga bisa jadi mungkin ada, mungkin nggak ada sekarang gitu. Jadi gimana nih menurut Mas Panji cara yang cukup efektif untuk bisa membuat mereka aware dengan adanya pasal 18 ini dan mau men-challenge itu gitu. Paling nggak duduk bareng, negosiasi, ngomong sama si labelnya masing-masing itu.
Ya pertama sosialisasi ya, pemahaman dulu kan yang penting nih. Ya, ini harus kita lakuin sama-sama nih. Itu yang penting karena tadi udah banyak banget yang nggak tahu soal ini. Benar. Ya. Cuma 2 pasal satu undang-undang. Jadi memang dan nggak tahu ya mungkin label. Jelas kita tidak bisa mengharapkan dari pihak label yang ngomong soal ini kan. Betul. Harus dari pihak si penciptanya kan. Gitu. Yeah. Satu. Kedua, ini juga apa ya? Mungkin cerita gitu ya buat kita dan generasi yang sekarang. Pertama pentingnya dokumentasi. Dokumentasi itu penting banget. Ya, karena ya tadi pembuktiannya itu pada akhirnya kan harus melalui kontrak, harus melalui surat. Jadi mungkin satu kita harus sosialisasi dan kemudian kita inventarisasi yang jelas dan kemudian kita harus mencari jalan. Nah ini yang susah nih, saya nggak ngerti polanya gimana, tapi harus ada kesepakatan minimal di kalangan musisi lah dulu. Bagaimana mengatasi problem-problem praktikal, ya haknya ada, cuma administrasinya kurang ya, tadi otaknya nggak ada, yang dipegang cuma kopinya doang. Saya pikir nggak ada. Sampai sekarang juga masih ada praktek-praktek kayak gitu, maksudnya band kontrak nggak punya kontraknya gitu, belum ada. Nah, tuh ada di sini ada yang teriak belum nggak punya kontrak padahal di sign sama label. Ini 2020. 2020 ya. Budaya pencatatan gitu. Kompleks ya, kalau nggak ada pencatatan ya tadi itu ya, jangankan revolutionary ya, kita yang nyata-nyata lah bisa di digital platform aja kita nggak bisa claim kalau kita nggak ada ini ya kan, nggak ada. Dan satu lagi ya, yang juga mesti disadari gitu ya, dengan ada himbuan ini, bukan dalam catatan, cuma tertib untuk, ini kan hak ya, pencipta itu kan definisinya kan siapa yang ikut terlibat dalam penciptaan. Ya. Saya masih lihat di kita nih catatan mengenai siapa penciptanya, siapa penulis lirik itu juga belum terdokumentasi dengan baik. Ini jadi masalah, begitu hak itu dapat balik ribut lagi soal pembagian. Ya. Gue pernah dengar cerita tuh Mas. Gue pernah dengar cerita di mana ya, di luar negeri, orang yang nggak terlalu diperlukan ketika lagi rekaman kalau bisa nggak usah datang ke studio deh, nanti daripada bagi pas giliran udah bagi-bagi royalti ribet ya kan, mendingan nggak usah datang. Jadi kalau pun datang ke studio ada lognya gitu, ini siapa aja yang datang, ada kayak daftar hadirnya, kira-kira perannya apa segala macam, itu untuk memudahkan nanti kalau ternyata itu menghasilkan uang gitu. Kalau nggak ngasilin uang sih nggak ada ributnya, tapi giliran uangnya udah ada ribut kan, gitu. Iya, dan itu kan mestinya ada dari awal. Itu juga data yang harus dikasih ke publisher supaya mereka juga menyimpan itu, jadi pembagiannya juga langsung. Itu kan pendataan, bisa disepakati para pihak. Oke, yang nulis lagu berapa? Itu juga harus kebiasaan tercatat. Dibiasakan. Padahal kita dapat dikasih hak. Udah bagus sih negara mikirin ini, kita dikasih hak, tapi kemudian begitu dapat, baginya nggak jelas, ikut lagi. Catat isunya pencatatan, archiving, itu tuh penting banget buat musik. Iya, betul. Tinggal venue apapun yang diberikan, pada akhirnya kan perlu pembuktian. Kita nggak bisa, enggak kok semua orang tahu tuh lagu gue. Ya nggak begitu lah. Lu tahu lu yang nggak tahu siapa ya sekarang kan? Semua orang tahu. Pembuktiannya itu dalam bentuk apa? Kontrak atau bisa nggak kalau misalnya tercatat di album fisik gitu? Atau cukup nggak itu kira-kira? Sebaiknya itu dalam bentuk kesepakatan, ya, kesepakatan yang ditandatangani para pihak. Itu aja sih cukup. Nggak perlu ada di album. Album kan pengumuman. Album itu di printing itu cuma pengumuman soal sudah dipublikasikan, ini haknya sudah kita sudah ada. Gitu. Yeah. Kalau prakteknya saya menanganin berapa ya, bikin satu kertas lembar lagu ini si A 20%, B 20 tanda tangan para pihak. Dan itu yang simpen, itu yang dikasih ke publisher kalau ada. Jadi bebas banget kok itu kepedasan, tapi itu sebaiknya ada dari sekarang. Kalau lebih bagus lagi itu ditulis juga di CD
Jadi itu lebih jelas lagi kan pengakuan. Ya juga sih begitu. Oke. Ya. Jadi Seru. maksudnya yang saya mau katakan adalah pasal 18 itu kan itu juga akan kalau kita nggak punya sistem catatan archiving yang baik. Karena pada akhirnya kalau si produsernya tidak mengakui atau beradu soal tahapan perjanjian, pembuktian lagi kan ujungnya. Yeah. Karena pasal kita berbeda dengan Amerika, kita tidak diberikan hak otomatis untuk melakukan termination. Kita hanya diberikan hak untuk menghentikan eksploitasi pihak dari pihak label. Udah itu. Oke, kalau melihat karakternya perjanjian antara label dengan artis, munculnya reversionary rights ini kalau di Amerika gitu ya, yang sudah lebih hidup industri musiknya gitu, memang dulu mereka juga banyak yang dibayar flat gitu, oleh si label. Iya, tapi lihat ya, mereka itu tahun undang-undangnya kan tahun 76, gitu kan, jadi artinya kita 76 baru mulai kan ya, perjanjian. Nah, jadi kesadarannya mungkin dari tahun 60 mereka udah mulai merasa timpang gitu. Kalau tahun 76 mereka ada, berarti ada juga. Mungkin era-era siapa tuh? Sam Cooke itu kali ya? Tahun 50-an gitu ya kali ya? Iya. Terus Frank Sinatra apa segala macam, dan mungkin 70-an Flower Generation tuh udah mulai lebih baik gitu mekanisme kontraknya. Lebih jernih gitu ya. Zaman dulu kan juga biaya rekaman tuh mahal banget. Iya. Iya kan? Studio pita itu kan mahal. Jadi mungkin itu juga mungkin ya yang menyebabkan. Jadi artinya si pencipta atau artis atau kan merasa udah beruntung lah kalau ada yang bisa biayain dia untuk bikin itu. Nah, sekarang tapi di mana akses untuk produksi udah jauh lebih murah, mestinya sih nggak kejadian begitu lagi. Ya, artinya yang men-challenge reversionary rights ini di Amerika sekarang udah nggak terlalu banyak, atau karena memang nature-nya udah berubah gitu kali ya juga. Iya, nature-nya sudah berubah. Di Inggris lebih lucu lagi, tapi Inggris memang negeri literatur ya, mereka reversionary rights itu bicara banyak buku tuh banyak yang begitu mereka perjanjiannya rupanya. Bukan musik. Kalau musik mereka kayaknya ya ini kan gini ya, undang-undang hak cipta itu kan gimana pun juga relasinya besar dengan kemajuan budaya negara setempat gitu. Artinya negara kita bisa mengakselerasi ekonomi untuk lebih cepat, tapi budaya kan nggak bisa diakselerate ya. Nah, dari misalnya Inggris tahun 1911 mereka udah introduce soal reversion right, gila kan? Artinya kesadaran bahwa tidak boleh ada kontak sepihak tahun 1911 udah muncul di Inggris. Karena budayanya memang lebih tinggi sekali mereka soal catatan, royalty. Awalnya dulu, kalau nggak salah awalnya copyright juga dari sana gitu ya. Bagaimana kerajaan ingin mengontrol, pokoknya ingin tahu apa aja terbitan buku gitu ya. Right to copy kalau nggak salah dulu ceritanya. Right to copy awalnya. Itu. Jadi memang macam-macam negara. Artinya kesadaran ini nggak ada isu di sana, lebih kepada masalah literatur. Nah, di Amerika musik tahun 76 rame, tapi sekarang mungkin nggak tahu banyak. Jadi memang kondisinya masing-masing beda. Nah, kita tuh sebenarnya nggak timely sih pas juga sekarang, karena memang 25 tahun lagi lagu-lagu yang legend 25 tahun, 30 tahunnya kan sekarang sebenarnya. Jadi menurut sayang sekali sih kalau nggak dimanfaatin. Apa mungkin karena memang baru ya, 6 tahun, 2014 sampai 2020 ini baru berumur 6 tahun, jadi memang masih belum banyak yang tahu gitu ya. Tapi kalau nggak dipaksa untuk disosialisasikan makin lama lagi ya, karena memang kita ingin dia lebih cepat. Karena tadi saya bilang, saya sudah melihat banyak potensi halangan secara hukum acara nih kalau itu kan juga harus dites gitu. Kalau nggak dites kan kita nggak tahu kan hambatannya di mana. Iya. Karena ini klaimnya bukan klaim sepihak, nggak bisa klaim sepihak, harus tetap berdua gitu dengan si label, tapi dengan cara yang lebih baik. Nah ini kan mesti dites, diuji atau kita cari, nggak cukup nih aturan seperti ini. Saya sih sebagai praktisi nggak cukup ya, karena contohnya lah misalnya undang-undang persaingan usaha
itu undang-undangnya kurang lengkap apa, dia udah ngatur soal apa itu persaingan curang, mereka juga ngatur hukum acaranya KPPU, satu undang-undang tuh, jadi isinya material formal. Itu pun dalam praktek harus banyak diterbitin lagi peraturan mengenai hukum acara. Kalau ternyata masih banyak kelemahan. Bayang nggak? Apalagi ini cuma berdasarkan 2 pasal. Oke. Ya. Dengan bayangan, iya kalau si itu bilang, lo nggak fair dulu, duduk dong bang. Kayak kita ngomong deh, fair. Tapi kalau enggak, gimana? Terus bagaimana kalau misalnya si itu tetap pakai masker tujuan kita? Nah, itu kan juga mesti diantisipasi itu. Kemungkinan praktikal kayak begitu. Ujungnya ke pengadilan itu ya kalau emang mau gitu si posisinya, kalau enggak ya udahlah ya. Kalau lemah biasanya jadi useless pasal ini akhirnya gitu. Kalau nggak diberikan kesempatan untuk di-enforce. Oke, ini udah hampir sejam nih, nggak terasa Mas Panji. Semoga ini bisa jadi awalan buat kita untuk mengerti, lalu mencoba, ini bagian dari sosialisasi reversionary rights dan pengertian tentang hak cipta yang lebih dalam lagi, terutama buat para musisi dan yang suka menonton di acara live IG-nya Kios gitu ya. Jadi semoga ini jadi awalan dan bisa terus bergulir, semoga, karena kalau ini dimanfaatkan ya paling nggak kita nggak musisi-musisi yang udah lanjut usia itu ketika di masa tuanya tuh masih punya pendapatan gitunya dari karya-karya mereka dengan yang lebih baik lagi. Jadi nggak usah terlalu banyak kita dengar donasi untuk musisi tua karena kehidupannya susah gitu kan, itu kita sering dengar ya belakangan ya. Iya. Oke, kalau gitu makasih banyak Mas Panji, senang banget bisa belajar banyak malam ini. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan dan semoga Kios bisa membahas lagi lebih dalam tentang pasal-pasal di hak cipta yang mungkin banyak musisi belum paham gitu. Terima kasih. Sampai jumpa Mas Manji. Ya, masih.